pemudik. Cawe-cawelah urus pemudik. Sudah menjadi tradisi khas di Indonesia, Hari Raya Idul Fitri selalu dimeriahkan dengan arus mudik yang meninggalkan kota besar untuk kembali ke kampung halaman asal masing-masing. Jumlahnya pun tidak main-main. Diperkirakan lebih dari 193 juta warga negara yang bakal menjalani ritual mudik pada tahun ini. Jumlah pemudik pada tahun ini ternyata masih jauh lebih banyak ketimbang suara sah dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2024 yang mencapai 163 juta suara. Suasana batin arus mudik tentu tidak sama dengan proses pemilu, sebab dari tahun ke tahun arus mudik dan arus balik telah berjalan nyaris secara autopilot. Tanpa perlu kehadiran Komisi Negara maupun Badan Pengawas Khusus, mobilitas ratusan juta warga bisa berlangsung dengan damai. Arus mudik juga berlangsung dengan penuh nuansa silaturahim. Kemacetan di jalur mudik terkadang dianggap sebagai bagian perjalanan hidup, sehingga mesti diterima secara pasrah. Meskipun ada saja kejadian tragis yang dialami pemudik, sedangkan agenda pemilu syarat dengan nuansa konflik dan drama politik. Akan tetapi, seyogianya negara juga hadir secara nyata di agenda mudik yang amat dinanti-nantikan oleh masyarakat luas. Jangan hanya gemar cawe-cawe mengurus agenda politik. Pemerintah harus memastikan Lebaran kali ini berlangsung aman dan nyaman. Di samping itu, pemerintah seharusnya memberikan kemudahan dan kemurahan bagi masyarakat, terkhusus bagi masyarakat kelas menengah dan bawah yang selama ini kondisi perekonomian mereka sudah terhimpit. Sebagian bahkan mudik menggunakan sepeda motor mereka karena ketiadaan pilihan lain. Selain irit, penggunaan sepeda motor dianggap lebih lincah dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Meskipun bila menilik ke arus mudik tahun lalu, jumlah kecelakaan tertinggi di saat Lebaran melibatkan sepeda motor. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, sebanyak 22,07% atau 27,32 juta orang memilih mudik menggunakan mobil pribadi. Sepeda motor 20,3% atau 25,13 juta orang. Bus 18,39% atau 22,77 juta orang. Kereta api antar kota 11,69% atau 14,47 juta orang. Dan mobil sewa 7,7%, 9,53 juta orang. Kondisi kantong menjadi salah satu penyebab warga kelas bawah dan menengah untuk menempuh perjalanan jauh menggunakan sepeda motor. Tidak jarang pemudik bersama istri dan anak mereka menempuh perjalanan ke kampung halaman menggunakan satu sepeda motor. Ditambah lagi mereka membawa sejumlah barang dan tas. Mereka jelas harus mudik dengan risiko dan tanpa rasa aman, apalagi nyaman. Mereka jelas menyalahi peraturan terkait dengan penggunaan sepeda motor yang semestinya hanya untuk pengemudi dan satu penumpang. Akan tetapi mereka adalah warga negara yang sudah kehabisan pilihan. Mudik gratis, baik bagi manusia maupun kendaraan yang ditawarkan berbagai instansi, memang menjadi pilihan paling logis. Akan tetapi, tawaran itu belum mampu mencukupi seluruh pemudik. Sedangkan moda transportasi seperti bus dan pesawat justru berperilaku bak lintah darat. Alias mengeruk keuntungan terlampaui besar dengan menaikkan tarif tinggi. Kalangan pelaku usaha transportasi seakan kompak untuk menaikkan tarif mereka, bahkan ada yang hingga 2 kali lipat. Memanfaatkan tingginya permintaan di satu sisi dan minimnya ketersediaan armada di sisi lain, mereka berniat meraup laba semata. Aji mumpung suasana mudik, karena dengan tarif mahal pun, toh tiket akan tetap ludes terjual. Kondisi ini juga bukanlah barang baru. Hampir setiap lebaran selalu terjadi. Seakan seperti sebuah lingkaran setan yang tidak ada putusnya. Pemerintah pasti mampu untuk memutus lingkaran tersebut. Yang jadi soal, tinggal kemauan dan kesungguhan untuk hadir melindungi rakyatnya yang sedang mudik. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.